Kali ini saya akan membahas tentang bab 3 praktikum fungsi baris tunggal. Perkenalkan, nama saya Devita Azza. Saya dari kelas 2 di 4 ITA dengan NRP 74100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Sarjana Komputer. Tujuan pembelajaran pada bab ini: pertama, memahami berbagai tipe fungsi yang tersedia dalam SQL, lalu menggunakan fungsi karakter, bilangan, tanggal dalam statement select. Yang terakhir, dapat melakukan fungsi konversi. Tipe fungsi SQL. Fungsi dapat digunakan untuk hal-hal berikut, seperti membentuk kalkulasi pada data, memodifikasi item data secara individual, memanipulasi output dari kesekumpulan baris, format tanggal dan bilangan untuk keperluan tampilan, mengkonversi tipe data kolom. Lalu ada dua tipe fungsi. Pertama, fungsi baris tunggal, dan kedua, fungsi baris ganda. Pertama, kita akan membahas tentang fungsi baris tunggal. Fungsi baris tunggal beroperasi hanya pada baris tunggal dan mengembalikan satu nilai per baris. Ada beberapa tipe dari fungsi baris tunggal, yaitu karakter bilangan, tanggal, konversi, dan fungsi umum seperti NVL dan decode. Sintak penulisannya function name, dalam kurung kolom atau expression, koma argumen 1, argumen 2, dan lain-lain. Fungsi karakter. Fungsi karakter menerima karakter sebagai input dan dapat mengembalikan nilai karakter atau bilangan. Fungsi karakter terbagi menjadi dua. Pertama, fungsi konversi, yaitu lower, upper, initiate. Lower digunakan untuk mengurutkan dari besar ke kecil, upper dari kecil ke besar, dan initiate itu untuk memberikan huruf besar atau huruf kapital pada bagian depan saja. Fungsi manipulasi ada 5: concat, substring, length, instring, dan LPAD. Fungsi bilangan. Fungsi bilangan ada 3 macam. Ada round. Round itu untuk membulatkan bilangan di belakang koma. Seperti ini, jika round dalam kurung 45,926, maka hasilnya akan menjadi 45,93. Lalu trunk dalam kurung 45926, maka hasilnya adalah 45,92. Jadi ini tidak termasuk, hanya membuatkan 2 angka di belakang koma. Lalu mod dari kata modulus dalam kurung 1600,300, maksudnya adalah modulus dari 1600 dan 300 adalah 100. Di 1600 dibagi 300, itu kan terdekatnya adalah 1500, dan modulusnya 1600 dikurangi 1500 menjadinya 100. Percobaan pertama, tampilkan nama, gaji, komisi, dan selisih pembagian gaji dibagi komisi. Jadi select name dari nama, sal dari gaji, kom dari komisi,
selisih pembagian gaji dibagi komisi. Jadi kita masukkan kom, berarti komisi awal. Kita menggunakan NVL, jadi kan ada kom yang sini terlihat ada kom yang tidak diisi, yang kosong. Jadi di NVL ini maksudnya adalah memberikan yang tidak diisi itu diubah menjadi nilai angka 0. Jadi NVL dalam kurung kom, 0, jadi akan berubah menjadi 0. Lalu selisih pembagian gaji dibagi komisi, berarti selisih pembagian adalah modulus di mod dalam kurung sal, NVL dalam kurung kom, 0. Jadi komisinya ini, kenapa kita menggunakan ini? Karena ada yang tidak diisi, karena biar bisa dihitung hasil modulusnya, maka kita ubah dulu menjadi 0. Jadi jawabannya seperti ini. Lalu fungsi manipulasi karakter. Fungsi manipulasi karakter ada 5, yaitu concet, konkat itu untuk menggabungkan dua kata, substring atau substr itu untuk menghitung, untuk menampilkan beberapa karakter dari sebuah huruf beberapa karakter dari sebuah kata. Misalkan kita menggunakan string, jadi ketik string 1,3, maksudnya adalah kita hanya menampilkan string dari huruf pertama sampai huruf ketiga, jadi hasilnya hanya str. Jika misalkan 1,0 string 1,0, maka yang akan ditampilkan semuanya string. Jadi 0 itu maksudnya sampai akhir, jadi misalkan 3,0, maka yang akan dimasukkan, yang akan ditampilkan ring. Selanjutnya adalah length. Length itu untuk menghitung jumlah karakter atau jumlah huruf dalam sebuah kata. Lalu in string itu untuk menghitung pada huruf keberapa huruf R. Misalkan string, ketik string, petik R, berarti pada huruf keberapa R itu berada. Sini pada huruf ketiga. Lalu LPAD, sel, 10, bintang. Itu maksudnya adalah untuk menampilkan salarinya berapa. 10 maksudnya adalah 10 karakter dan diberi bintang. Misalkan salarinya hanya 5.000, berarti sisanya akan diganti menjadi bintang. Sisa dari 10 karakter tersebut akan diganti jadi gambar bintang. Percobaannya, jadi percobaan yang kedua, tampilkan nama dan pekerjaan pegawai, kolom digabung, panjang dari nama pegawai, dan posisi keberapa huruf A dalam nama pegawai. Jadi select ini digabung, berarti pakai concat iname, job, lalu panjang dari nama pegawai berarti length iname, posisi keberapa huruf A dalam nama pegawai. Jadi jika kita mencari posisi keberapa, berarti kita menggunakan in string, iname,
koma huruf apa, jadi petik A, from employee, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya fungsi tanggal. Fungsi tanggal ada 3 tipe. Month between adalah menghitung selisih tanggal bulan dari tanggal 1 September 95 sampai 11 Januari 94. Hasilnya adalah 19,6774 sekian bulan. Lalu Edmond 11 Januari 94,6, maksudnya adalah Edmond adalah menambahkan jumlah bulan, tambah bulan sebanyak 6. Lalu next day 1 September 95, Friday, maksudnya adalah mulai dari tanggal 1 September 95, hari Jumat pertama ada pada tanggal berapa, maka hasilnya adalah 8 September 95. Last day 1 September 95, ini maksudnya adalah hari sebelum tanggal 1 September 95 adalah 30 hari paling akhir dalam bulan September 95, jadi 30 September 95. Contohnya, untuk semua pegawai yang telah bekerja kurang dari 200 bulan, tampilkan nomor pegawai, tanggal mulai bekerja, jumlah bulan pegawai telah bekerja, 6 bulan setelah bekerja, dan hari Jumat pertama setelah tanggal mulai bekerja, dan tanggal terakhir dari bulan pada saat dia mulai bekerja. Berarti pertama dalam melihat employee MNO, hire date, terus jumlah bulan pegawai telah bekerja, berarti kita menggunakan month between. Sales date, hire date. Sales date itu digunakan untuk sebuah default untuk agar bulan minggu itu dihitung. Jadi kita menggunakan size date. Jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja kita aliaskan menjadi tenur. Lalu 6 bulan setelah bekerja, berarti Edmond, hire date, 6 ditambah 6 bulan, kita aliaskan menjadi review. Dan hari Jumat pertama setelah tanggal mulai bekerja, berarti menggunakan next day, hire date, Friday, dan tanggal terakhir dari bulan pada saat dia mulai bekerja. Last day, dalam kurung hire date. From IMP, where month between-nya dalam kurung size date, hire date kurang dari 200 bulan, maka hasilnya operator aritmatika sudah dapat digunakan dengan tipe data tanggal. Contohnya pada jawaban keempat, tampilkan nama pegawai dan jumlah berapa minggu pegawai tersebut bekerja. Select in name, dalam kurung size date, kurangi hire date,
dibagi 7 week, 7 itu dialiaskan menjadi week from IMP. Fungsi konversi secara implisit. Fungsi konversi secara implisit adalah fungsi yang otomatis melakukan konversi tipe data seperti dari varchar ke varchar atau char ke number, dari varchar atau char ke date, dari number ke varchar, dari date ke varchar. Fungsi konversi secara eksplisit. SQL menyediakan 3 fungsi untuk mengkonversi suatu nilai dari satu tipe data ke tipe data yang lain. Pertama, to chart. Tujuannya untuk mengkonversi bilangan atau tanggal ke varchar dengan format FMT. Lalu to number digunakan untuk mengkonversi karakter yang berisi digit ke bilangan dengan format FMT. Lalu to date untuk mengkonversi karakter yang mempresentasikan tanggal ke tanggal dengan format FMT bila default, jika tidak di format adalah DD, Mon, YY. Contohnya pada percobaan 5, tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai dengan format tanggal FM, DD, Mon, YY. Jadi select iname to char, to char dalam kurung hire date, formatnya FMDD, Mon, YY from IMP. Maksudnya Mon adalah seperti ini, tidak panjang, lengkap. Lanjutnya pada contohnya lagi pada percobaan ke-6, tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai dengan format tanggal FM, DSPTH of Mon, YY, FM, HH, T2 MI, T2 SSAM. Jadi select iname, to char, hire date, ini formatnya tadi from IMP. Lalu percobaan 7, tampilkan gaji pegawai dengan format $99,999 untuk gaji yang untuk pegawai yang bernama Scott. Select to char, lalu kolom masal, dalam kurung sal, formatnya, terus akan diberikan alias dengan nama gaji from EMP pegawai, where iname-nya, nama pegawainya adalah Scott, maka akan ambil gajinya Scott adalah 3.000. Selanjutnya adalah fungsi MVL. Fungsi MVL digunakan untuk mengkonversi nilai 0 ke nilai yang diinginkan. Tipe data yang digunakan bisa karakter, tanggal, dan bilangan. Antara tipe data yang dikonversi dan tipe data harus sesuai dengan, dan tipe data hasil harus sesuai. Misal MVL dalam kurung 0, atau MVL dalam kurung hire date, 1 Januari 97, MVL job, no job yet,
Jadi antara ini harus sama. Dari tipe data yang dikonversikan dengan tipe data hasil harus sama. Ini sama numbernya, ini sama date-nya, ini sama karakternya. Pada percobaan, contohnya pada percobaan berapa? Tampilkan nama, gaji, komisi, dan gaji setahun tambah dengan komisi dari semua pegawai. Select in name, sal, com, gaji setahun itu dalam kurung sal kalikan 12 bulan ditambah komisi NVL dalam kurung com, 0. Kenapa seperti ini? Agar pada com ada data pegawai yang tidak ditulis yang kosong, maka yang kosong itu kita inisialisasikan, kita rubah menjadi 0 dengan bantuan dengan fungsi NVL. Fungsi decode. Fungsi decode menyediakan fasilitas pencocokan seperti yang dikerjakan oleh case atau if dan else. Sintak penulisan fungsi decode dalam kurung kolom atau expression search 1, result 1, search 2, result 2 default. Contohnya pada percobaan 9, tampilkan pekerjaan dan gaji pegawai serta gaji pegawai yang direvisi dengan judul kolom revisi gaji. Gaji yang direvisi berisi formula. Jika jenis pekerjaannya analis, kenaikan gajinya 10%. Jika pekerjaannya clerk, maka gajinya naik 15%. Dan jika jenis pekerjaannya manajer, maka gajinya naik 20%. Untuk pekerjaan selain dari ketiga itu, maka gajinya tetap. Berarti select job dari pegawai dari pekerjaan, sal dari gaji, decode yang sama adalah job, berarti job, analis, sal kali 1,1 karena 10% dia naik 10%, lalu clerk karena dia naik 15% berarti salary dikalikan 1,15, lalu manager salary dikalikan 1,2 karena gajinya naik 20%, setelah tiganya ditulis dari sal, lalu ditulis aliasnya revisi gaji from IMP, akan hasil seperti itu. Lalu fungsi bersarang atau nested. Fungsi baris tunggal dapat di nested. Fungsi bersarang atau nested dievaluasi dari fungsi terendah sampai fungsi yang kurang rendah. Contohnya F3 dalam kurung F2 dalam kurung F1 dalam kurung kolom argumen 1, argumen 2, dan argumen 3. Contohnya pada percobaan 10 menampilkan data pegawai yang tidak memiliki kolom manajer. Kolom yang ditampilkan adalah nama pegawai dan kolom manajer atau MGR yang sudah dikonversi ke karakter dan diberi keterangan tidak punya manajer. Select in name, nama pegawai, kolom manajer itu MVL, kita menggunakan fungsi MVL, yang kurung tucar MGR, tidak punya pegawai, memberikan keterangan tidak punya pegawai, from IMP where manager is null, karena kita mencari pegawai yang tidak memiliki manajer, berarti MGR is null. Jadi hasilnya adalah king, dia yang tidak punya manajer. Lalu kita lanjut ke latihan soal.
Perhatian soal pada nomor 1. Buat query untuk menampilkan tanggal hari ini dan beri judul tanggal. Jadi sintaknya select size date tanggal from IMP. Akan seperti ini. Karena ini banyak hasilnya, maka kita menggunakan distinct. Kita hasilkan hasilnya akan seperti ini. Lanjut pada nomor 2. Tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan gaji setelah dinaikkan 15%. Berarti select EMNO INAME sal, salary dikalikan 1,15 karena setelah dinaikkan 15% from IMP hasilnya akan seperti ini. Lalu yang ketiga, nomor 3, tampilkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja, dan tampilan tanggal dari hari Senin pertama setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan dia bekerja, berjudul review. Format untuk tanggalnya Monday, 24 of May, 1982. Jadi menggunakan select nama pegawai ini, tanggal mulai bekerja, hire date, lalu kita menggunakan to chart. Hari Senin pertama berarti pakai next day, lalu hari Senin, lalu 6 bulan setelah dia bekerja berarti Monday, salah, next day, menggunakan next month, hire date sama 6 bulan. Dari Senin pertama berarti Monday, dengan petik 1, lalu dengan format FMD 24 of May, berarti FMD koma the FMDD of month, koma tik 2 koma y tik 1
1 review from employee. Jadi ini menggunakan klik 2 karena misalkan untuk memberikan the off. Oh, salah. Next month di sini terdapat error invalid identifier, berarti ini ada salah, bukan next month tapi add month. Ya, ini kita hasilkan tabel seperti ini sama yang ada di soal. Jadi select ini rumah hire date, to char, next day, dalam kurung add month, hire date, 6, bulan next day nya adalah bulan Monday ya, Monday, FMD ini seperti ini. Lalu selanjutnya kita lanjut nomor 4. Nomor 4, untuk tiap pegawai tampilkan nama pegawai, select name, hitung jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja, berarti month did win. Date, hire date. Lalu diinisialisasikan bulan bekerja. From employee. Lalu lakukan pembulatan ke atas, round. Prosesikan ke atas berarti menggunakan round. Ini dalam kurungkan sampai sini. Ini maka akan tampil name dan bulan bekerja. Ini ada perbedaan bulan bekerjanya karena ini juga dipengaruhi dengan tanggal hari ini ya, jadi dihitung tidak sesuai dengan tanggal hari ini. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Buat query yang bisa menampilkan informasi dalam satuan kolom yang berisi informasi nama, yaitu select name, lalu gaji, name, gaji, sal,
dan 3 kali gaji. From IMP dan diberi judul gaji impian. Ini karena ini digabungkan jadi ada operator penggabungan. Dan lalu dituliskan adalah gajinya, tulis gajinya, operator penggabungan, lalu lagi salari sebulan, tapi ingin salari gaji salari kali 3 from IMP. Ini digunakan spasi. Seperti ini. Akan sama hasilnya. Oke, kita lanjut nomor 6. Query untuk menambahkan nama dan gaji dengan format 15 karakter panjangnya, kata pilih dan kolom yang kosong diisi dengan simbol dolar, lalu pilih label gaji. Nanti menambahkan nama, select ini, sal, karena untuk menampilkan berapa karakter, menampilkan 10 karakter, kita menggunakan LPAD. Untuk mengubah 15 karakter itu dari sisa jumlah karakter gaji dengan diganti dengan tambah simbol dolar, kita menggunakan LPAD. Lalu sal formatnya jumlah karakter yang ingin ditampilkan dan simbol dolarnya, selalu diberi judul gaji from IMP dari bawah. Ini ada kesalahan, oh ya, di sini harus memakai petik 1 karena merupakan sebuah karakter seperti ini. Lalu lanjut nomor 7. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, select name, yang diikuti huruf besar, berarti menggunakan init chat. Lalu diinisialisasikan dengan nama, lalu panjang
nama pegawai di berarti untuk mencari panjang itu pakai length. Length email dan panjang from IMP where untuk semua pegawai nama diawali dengan huruf J, A atau M. Where ini chat email like percent J or ini chat email like percent A or ini chat email like percent M. Length ini salah. Oh iya, tulisan lengthnya salah. Length TH, sorry. Oh iya, ini ada kesalahan karena ini dari semua pegawai yang namanya diawali dengan huruf J, A atau M. Ini salah, ini harusnya persen itu di belakang. Diawali dengan huruf J. Kalau ini tadi ini yang diakhiri dengan huruf J, A, M. Saya kurang teliti. Nah, seperti ini. Akan tampil Allen, James Martin, Adam, James Miller. Lalu kita lanjut ke nomor 8. Lanjut nomor 8. Buat query yang menampilkan nama dan jumlah komisi. Select ini jumlah komisi from. Jika komisi sama dengan 0, ganti dengan keterangan tidak ada komisi. Berarti kita NVL kan dulu, NVL dalam kurung com, 0, NVL kan com terlebih dahulu, lalu kita kasih keterangan tidak ada komisi. Tulis komisi from IMP. Lalu ini diberi chart karena awalnya berupa number, lalu akan diubah dengan keterangan tidak ada komisi berupa karakter chart. Jadi kita tambahi chart.
maka akan keluar hasil sama. Lalu kita lanjut nomor 9, nomor terakhir. Buat query yang menampilkan nama pegawai, select in name, dan jumlah gaji, sal yang ditampilkan dengan simbol bintang. Tiap satu bintang mewakili ratusan dolar. Berarti pakai LPAD ya. PAD dalam kurung sal, koma, sebelumnya kita akan syarat sal from salarinya kan ini ya. Oke. Select in name, NPAD sal, lalu kita IMP. Sal, koma, seharusnya kan sejumlah salarinya, maka kita menggunakan sal 30 100. Kita bulatkan jadinya pakai strung. Jadi seperti ini. Lalu ini maksudnya adalah menambahkan simbol ini tiap satu mewakili ratusan dolar. Jadi ini ada 800, jadi ada 8. Seharusnya ini ada simbolnya, ini ada 8. Ini hanya 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini hanya 8 saja, jadinya kita tambahi ini, tambah jumlah dari salarinya jadi 800 bagi 100, jumlah lengthnya berarti length salari koma 1, salarinya dibagi
100. Lalu kita menggunakan substar. Akan menjadi seperti ini. Menggunakan substring. Substring itu hanya untuk menampilkan karakter dari dari huruf karakter berapa sampai ke karakter berapa. Berarti dari karakter pertama koma ini 1, maka substringnya dari 1 sampai ke salary dibagi 100, berarti anggap aja tadi 800. Setiap satu bintang mewakili ratusan dolar, berarti per 100 maka hasilnya akan seperti ini. Nomor 9 adalah nomor terakhir, maka saya sudah selesai untuk mempresentasikan dan menjelaskan tentang praktikum bab ketiga tentang fungsi baris tunggal. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan semoga apa yang saya terangkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua.